آله وأصحابه وموالاه أما بعد قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الرابع عشر النيات الصالحة. أخبرنا شيخنا الشيخ أبو الفضل علي المقري القرشي الواسطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Qala anba'ana Abul Hasan Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muzaffar ad-Dawudi. Qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Humawiyyah as-Sarkhasi. Qala anba'ana Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf al-Farbari. Qala anba'ana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Qala haddatsana Yahya ibn Mazra'ah. Qala haddatsana Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Alqamah ibn Waqqas an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-amalu bin niyyah wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang menjadi niatnya. Jadi setiap orang berbuat apapun yang dia dapatkan keuntungannya, pahalanya adalah apa yang dia niatkan. Jadi beramal jangan fokus kepada bilangannya, tapi fokus kepada ketulusannya, keikhlasannya. Karena apa yang dia dapatkan dari amal yang dia lakukan ya adalah niatnya. Sebetulnya ada yang kita perlukan dari balasan amal yang kita lakukan, ada yang lebih kita perlukan dari sekedar pahala. Apa? Boleh kita istilahkan dengan al-qurbu minallah, dekat. Dekat dalam makna majla tajalli al-nurani. Kalau orang sufi punya istilah sendiri. Karena kata dekat dimonopoli oleh syariah adalah amal orang beribadah, beramal itu dekat. Tapi secara hakikat maksudnya dekat memiliki sifat-sifat mulia. Paham enggak? Dekat sama dengan serupa. Maka saya sering mengatakan begini, suami istri kenapa dia tidak bercerai-cerai itu, enggak pernah berantem? Karena sama sifatnya, itu dekat. Kenapa suami itu sering berantem? Karena punya sifat berbeda. Yang satu pelit, yang satu dermawan. Nah ini berantem terus sampai kapanpun. Yang satu doyan makan, yang satu enggak. Ini ribut terus. Yang satu suka pergi-pergi, yang satu enggak. Ini yang satu sifatnya tertutup, yang satu sifatnya terbuka. Tapi kalau sama-sama tertutup, sama-sama doyan makan, sama-sama tukang tidur, sama-sama tukang jalan, sama-sama malas belajar, sama-sama itu ya dekat bener itu. Ya. Itu enggak pernah berantem, itu enggak pernah. Nah, kenapa? Karena sifatnya sama. Al-arwah junudun mujannadah wa ma ta'arafa talaf wa ma takhalaf wa ma tanakara ikhtalaf. Ruh itu berkumpul ya berkelompok-kelompok, junud mujannadah. Yang kenal, arti kenal kan, kenapa kenal? Karena sifatnya sama.
Iktalab, menyatu, bersatu. Wa matanakara, kalau dia tidak kenal, ikhtalafa, berpisah jalan. Tidak. Jadi sebetulnya orang, suami istri misalnya bercerai, itu anugerah. Karena kalau terus menderita. Nah, ketika sampai ke titik terpisah, itu solusi untuk menyelamatkan keduanya atau salah satunya. Gitu. Sama dengan seorang guru ketika ditinggalkan murid, berarti gurunya diselamatkan dari pikiran buruk muridnya. Gitu. Ya. Artinya sesuatu yang terpisah adalah rahmat. Karena memang asalnya tidak sama. Nah maka al-amalu bin niyah, amal itu niatnya yang dilihat. Orang mendapatkan dari apa yang dia kerjakan adalah berdasarkan apa yang diniatinya. Ya. Niat ini bukan niat saya niat anu bukan lillah maksudnya. Makanya penjelasannya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluhu, amalnya amal hijrah. Tetapi tujuannya ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka amal hijrahnya adalah ya, seperti dia tujuannya kepada Allah dan Rasul. Tetapi kalau hijrahnya untuk dunia ya, yang akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dia nikahkan, maka hijrahnya ya, kepada apa yang dia hijrah untuknya. Untuk itu dia dapat. Ya. Maka orang tidak boleh membela, saya melakukan kebaikan, niatmu apa? Itu yang penting. Masa saya melakukan kebaikan disalahkan, tidak disokong, niatmu apa, Mas? Gitu. Artinya membanggakan itu jangan bentuk amalnya, bentuk perbuatannya. Ya, tetapi orang akan peroleh dari niatnya. Allah maka di sini wa innama limriin, li itu ya faedah keuntungan yang diperolehnya. Li wa innama limriin manawa. Hanyalah orang mendapatkan untuk dia, mendapatkan untuknya apa yang diniatkannya begitu. Yang dia dapatkan niatnya apa itu dia yang dapatkan. Ya, jika niatnya Allah, dapat Allah. Niatnya surga, dapat surga. Ya, kalau dapat Allah, dapat semua. Maka dikatakan man wajadallah faqad wajada kulla syai'. Ya, wa man faqidahu kullu syai'. Orang yang dapat Allah dapat semua. Orang kehilangan Allah, enggak dapat Allah, maka enggak dapat semua. Nah, disitulah kenapa tasawuf dalam praktik permulaannya yaitu thariqah. Karena tasawuf itu hakikat. Untuk mendapatkan hakikat melalui tarikat, artinya lakukan untuk Allah, maka Allah akan berikan hakikat itu. Itu maksudnya. Jadi niatnya itu Allah, maka Allah akan berikan itu. Ya. Jadi jangan pahami tarekat tasawuf lebih dari itu. Tidak. Maka kenapa saya sering bukan marah ya. Ulama artinya orang yang mengatakan tarekat itu bukan hanya ini, tarekat itu ada tarekat ini, alamat. Itu salah. Saya nggak bisa mengatakan oh ini berbeda pendapat, salah. Kalau berbeda pendapat semuanya betul. Paham nggak? Bukan itu maksud tarikat itu. Tasawuf itu hakikat. Apa hakikat itu? Sifat-sifat mulia itu. Dan kita hidup perlu itu. Itu yang dikatakan muqarrabun. Orang yang didekati oleh Allah di dalam jiwanya. Hadrah ilahiyah, kehadiran Allah dalam hidupnya. Inayah, sabiqah, pertolongan yang memang sudah ditetapkan di zaman azali.
Itu. Maka permulaan orang bertasawuf thariqah, ya, menuju Allah. Jika sesuatu yang dilakukan amal untuk Allah, maka dia akan sampai ke hakikat, akan mendapatkan hakikat itu, akan mendapatkan Allah itu. Ya, ilallahi wa rasulihi, akan memperoleh Allah dan Rasulnya. Wa min hadzal tariq ruwiya hadzal hadits rawa hadzal haditsa sayyiduna Umar Al-Faruq Al-Jalil radhiyallahu anhu binassin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innama likulli, untuk setiap orang mendapatkan apa yang dia niati saja. Bukan bilangannya tuh. Kalau banyak amal, banyak perbuatan tapi niatnya salah, maka nggak dapat apa-apa. Atau dapat apa yang diniatinya. Coba orang masuk tarekat pengen aneh, aneh nantinya. Orang masuk tarekat pengen dukun, jadi dukun. Orang tarekat pengen dihormatin, dihormatin. Tapi itu yang diperolehnya. Sedangkan tarekat tidak ada tujuannya. Sehingga mereka mengatakan kami tidak punya tujuan, tapi kami punya misi. Apa misinya? Berjalan menuju kepada Allah. Itu risalah yang dibawa oleh mereka. Tujuannya enggak ada. Ya, karena tujuannya Allah. Ya. Qulillahu summa zarhum fi haudihim yal'abun. Ya. Allah menyuruh Rasulullah SAW katakan Allah. Udah Allah doang. Nggak ada lagi. Lalu orang lain kok nggak Allah? Ada yang begini, ada yang begitu. Zarhum. Zarhum itu apa kata kita? Tepinin be, bagenin be. Ya. Fi haudihim. Al-Quran menggambarkan haud. Apa haud? Telaga. Biarin dia berenang di situ. Ya. Yal'abun artinya berenang di situ, bermain-main di situ. Amal yang dilakukan jika bukan untuk Allah, maka itu bilab, bermain, fil haud, seperti anak kecil mandi di kolam renang, main-main doang, nggak ada tujuannya. Ya. Maka dia akan merasa bahwa dia makbul, diterima, padahal matrud, atau dia merasa qarib, ya, padahal dia ba'id. Maka paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Qulubul arifin ila hadrati qudsi rabbil alamin. Nah, itu hati seorang arif itu hanya menuju hadrah kudus, ya, keharibaan kesucian Tuhan Rabbil Alamin. Khud tariqas sayri bila aiqin lillahi la taqsid siwallahi fa kullu ma ammaltahu qaimun bihijratil qalbi ilallah. Khud, ambillah tariqas sayr, ambillah thoripas sair, sisi perjalanan bila aik, tanpa hambatan. Apa? Lillah, karena Allah.
La taqsid siwallah, jangan kamu bertujuan kepada selain Allah. Fakullu ma ammaltahu, segala yang kamu inginkan, amal tahu, yakni kamu ingin nih, harapkan, qaim, ya, itu akan terjadi. Qaim bihijratil qalbi ilallah, tapi dengan sebab hijrahnya hati kepada Allah. Apa yang kamu inginkan terjadi, tapi sesuai dengan tujuan hatinya itu. Kalau kepada Allah, maka dia akan terjadi, ya, dia mendapatkan Allah, ya. Thorib ini boleh dikatakan keuntungannya, bagian yang banyak. Ambillah bagian yang banyak dari perjalanan itu tanpa ada hambatan lillah. Itu dia akan menempuh bagian jalan yang luas, banyak, besar, ya. As-tarif isair, yani as-sairu tarif, maksudnya as-sairu tarif, yani bermakna perjalanan yang sisi perjalanan yang terbaik. Ay bunai ahlul hijab yata'ajjabuna min kalami ulil albab wa rubbama yantahi ta'ajjub bihim ila tarfin minal inkar liqaulihi ta'ala afa min hadzal hadisi ta'jabun ay tunkirun kafi'lihim. Wahai bunai, anakku, kata Sidi Ahmad Ar-Rifai, ahlul hijab, ya, ada orang-orang yang terhijab, ahlul hijab katanya. Artinya beliau nih orang-orang terhijab nih. Ya ta'ajjabuna min kalami ulil albab. Mereka kagum kepada ucapan orang yang ulil albab. Ulil albab ini artinya orang-orang yang punya akal. Artinya ulil albab itu disebut ulil albab itu hakim, orang bijak, ya. Dan orang-orang sufi mengklaim, ya, bahwa para sufiyun itu min ulil albab. Boleh jadi kekaguman mereka berakhir pada sisi keingkaran, ya. Kalau cuma kagum doang, nanti akan berakhir kepada mengingkari, ya. Allah pun berfirman, afa min hadzal hadisi ta'jabun, ya. Apakah dari pembicaraan ini kamu mengingkari? Ta'jabun itu mengingkari, ya, karena kata ujub akhirnya mengingkari, ya. Maka kalau cuma kagum dengan ucapan-ucapan, ujungnya tidak diamalkan, akan berakhir pada pengingkaran. Gitu. Lauhun wa kanzun. Ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kana tahtal jidar alladhi akhbarallahu anhu biqaulihi wa kana tahtahu kanzun lahuma lauhun min az-zahab wa zahab maktubun fihi bismillahirrahmanirrahim ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah wa ajibtu liman ayqana bil qadar kaifa yahzan wa ajibtu liman ayqana bin nar kaifa yadhak wa ajibtu liman ayqana bi zawalid dunya wa taqallubiha bi aliha kaifa yatma'innu ilaiha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diriwayatkan dari Sidna Anas beliau berkata, ada di bawah dinding, ya, seperti yang Allah ceritakan, ya, bahwa di bawah dinding itu ada simpanan uang, ya, untuknya, yaitu 1 lembar emas
di mana satu lempengan emas, di mana lempengan emas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, tulisan di dalam lempengan emas. Aku heran kepada orang yang meyakini kematian, kok bisa dia gembira. Artinya gembira tentang kehidupan, ya, kegembiraannya tentang dunia, sedangkan dia yakin kematian itu pasti ada, ya. Kok bisa dia masih bisa ketawa ketiwi tentang urusan kehidupan, karena mati lawan kehidupan. Dan aku heran juga dengan orang yang meyakini takdir, kenapa masih sedih? Kalau segala sesuatu semua hanya Allah tunggal yang menentukan, maka nggak ada lagi yang mengacaukan ketentuan itu, ya, karena pelakunya hanya satu tunggal. Jadi kita kenapa khawatir, ya, itu kan semua ditakdirkan. Syekh Ali, fadal Syekh fil kursi, samihni khaffif anni Syekh, fadal fil kursi, fadal fil kursi. Samihni. Beliau sebetulnya seorang ulama besar di negeri Cina, ya, tapi beliau tawadu sekali. Wa'ajibtu liman ayqana binnar, dan aku heran orang yakin tentang neraka, bagaimana dia bisa tertawa. Dan aku heran kepada orang yang meyakini bizawali dunia wa taqallubiha bi ahliha, yang meyakini bahwa dunia itu akan lenyap, ya, dan dunia itu akan taqallub, berubah-ubah, ya, kepada yang memilikinya. Nanti untung, nanti rugi, nanti untung, nanti rugi. Bagaimana dia bisa condong banget sama dunia? Padahal dunia akan zawal, akan hilang. Kalau enggak juga taqallub, tagayyur. Ya. Kok mengharapkan ketentraman kepada dunia begitu? Yatma'innu ilaiha. Kok bisa kalau dia yakin dunia itu akan hilang? Ya. Dan berubah, hilang itu kan berubah. Hilang itu kan berubah. Misalnya orang mengatakan kemesraan ini janganlah pernah kemesraan ini janganlah pernah berlalu. Katanya berlalu lah. Ya pasti berlalu. Jadi jangan enggak berlalu. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kalau hanya kagum ujungnya ingkar. Gitu. Kalau hanya kagum ujungnya ingkar. Kenapa syarahnya adalah ini untuk innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, wa innamal li kulli imri'in, yang diperoleh oleh seorang manawa. Yang niatnya, yang ikhlasnya murni saja yang dia dapatkan. Amal ini kalau tidak mendapatkan apa-apa, atau mendapatkan apa yang dia niati. Nah, maka tadi saya mengatakan bahwa dari amal ini sebetulnya kata li ini yang dia dapatkan dari amal ini, ada yang paling kita perlukan. Apa yang paling kita perlukan dari amal yang kita lakukan? Bukan pahala di surga. Yang paling diperlukan sebelum itu dan setelah itu juga apa? Hadrah ilahiyah, kehadiran Allah dalam hidupnya. Itu istilah satu. Atau inayatun ilahiyah, ya, pertolongan Tuhan, bantuan Tuhan, ya.
atau al-qurbu minallah. Kalau orang sufi menyebutkan qurbu minallah itu tadi dalam tanda kutip serupa Tuhan. Maka disebut al-insanul kamil. Kita perlu kepada kesempurnaan manusia sebagai manusia. Itu dari wa inna malikul limri'im manawa, itu yang kita perlukan, enggak yang lain. Yang lain semua berada di bawah itu. Akan diperoleh kalau itu dapat. Semuanya di bawah itu. Ya. Nah maka ini menjadi satu ucapan yang mengagumkan. Maka jangan hanya ta'ajub katanya, karena berakhir kepada pengingkaran. Ajaban lil khaliqah. Qala Wahb rahimahullahu ta'ala bainama kuntu asiru fil ardir rum idh sami'tu sautan min syahikil jabal yaqulu ilahi ajibtu liman arafak kaifa yata'arradu li sukhtika bi ridai ghairik ilahi ajibtu liman arafak kaifa yarju ghairak taba'tu saut fa iza ana bi syaikhin sajidin yaqulu subhanak subhanak ajaban lil khaliqah kaifa yuriduna bika badala subhanak ajaban kaifa yastaghilluna bi khidmati ghairik subhanak ajaban lil khaliqah kaifa yastaquna ila ghairik subhanak subhanak kaifa yatalazzazuna bi ghairik wa bi syai'in dunak famadaitu wa ma asghaltuhu amma ra'aitu. Ini ada cerita daripada Wahab rahimahullahu taala. Wahab ibnu Munabbih al-Ambari as-San'ani, ya, seorang mu'arrikh. Dia banyak menceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat. Ya, itu banyak dari seorang Wahab ibnu Munabbih. Beliau adalah dari golongan tabi'in karena dilahirkan 34 Hijriah. Beliau berkata, wahai Tuhanku, dia mendengar suara dari puncak gunung. Ya, ketika dia, kata beliau, kuntu asir, aku berjalan di tanah Roma. Kemudian dari puncak gunung saya mendengar suara. Berasal dari puncak gunung suara itu. Apa suara itu? Suara itu berkata begini, Tuhanku, sedang munajat, suara orang munajat. Tuhanku, sungguh aku heran kepada orang yang telah mengenalmu, bagaimana dia menyodorkan dirinya, ya, kepada murka Allah karena dia ridho kepada selainmu, ya, selainmu. Ya, orang melakukan sesuatu demi kesenangan orang, demi pembenaran orang, ya, dan dia orang yang mengenal Allah. Maka heran orang yang mengenal Allah tetapi dia melakukan sesuatu demi disukai orang, demi kepuasan orang, ya, itu berarti dia menyongsongkan, berarti dia menyongsong murka Tuhan. Ya. Kemudian Tuhanku, aku juga heran kepada orang yang telah mengenalmu, bagaimana dia berharap kepada selainmu. Ya, bagaimana dia berharap kepada selainmu. Ajibtu liman arafak kaifa yarju ghairak. Ini penjelasan tentang kata ya ta'ajub, kata heran itu pengingkaran. Maka kita kepada Al-Quran, kepada nasihat, jangan berhenti di kata-kata ini hebat banget dan kita tidak mampu melakukannya. Ya, tetapi bagaimana kita membetulkan niat itu lillah, itu maksudnya.
Lihat kata-kata ajab, kata-kata ajib itu digunakan seperti itu. Itu kan ajib tuh yani bukan aku kagum, tetapi kok begitu ya? Orang katanya kenal Allah, tetapi perbuatannya malah mengharap belas kasih orang, mengharap diterima oleh orang. Ya, kok begitu orang mengenal Allah, itu maksudnya begitu, ajib itu. Kok begitu ya orang yang kenal Allah? Kok begitu ya orang yang kenal engkau, tetapi berharapnya kepada selain engkau? Ya, maka aku ikuti suara itu, ternyata suara itu ya ada pada seorang syekh yang lagi sujud. Fa iza ana bi syaikhin sajid. Begitu dicari, ternyata ada seorang syekh sujud dan terus berkata, subhanak, subhanak. Ya, maha suci engkau, ajaban lil khaliqah. Heran sama orang-orang, bagaimana mereka mencari ganti Allah, mengharapkannya dari Allah, dari orang bukan dari Allah, melakukannya untuk orang bukan untuk Allah. Itu namanya dia mengganti Allah, ya, mencari pengganti. Ya, sedangkan hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, liya'budullah au liyakuna abdan lillah. La abdan li ghairi. Itu. Kemudian subhanak, subhanak, ajaban. Ya. Istilahnya kok begitu? Kaifa yastaghiluna bi khidmati ghairik. Bagaimana dia sibuk melayani selain engkau, bukan melayani engkau. Dan ini berkaitan dengan niat. Ya. Ini jangan diartikan orang berkhidmat kepada orang, ya, bukan berinteraksi kepada orang, itu namanya berkhidmat kepada orang, tapi niat maksudnya. Ya. Seperti orang sekarang ini belanja di Shopee, ya, tak, datang kurir ngantar tuh. Itu si kurir kan melayani kita. Andaikan dia niat lillah, pahalanya besar banget itu, meskipun nggak dapat tip. Ya. Jadi hidup ini hanya perlu mengubah iqbalul qalbi bil kulliyah Allah. Penghadapan hati kepada Allah, itu saja. Itulah fa innama likulli imri'in ma nawa. Jangan berada di bawah kata ta'ajjub tadi. Karena ta'ajjub adalah pengingkaran. Kok begitu? Dan subhanak ajaban lil khaliqah. Saya heran kepada orang, kaifa yastaquna ila ghairik. Kenapa merindukan orang lain? Merindukan selain Allah, selain engkau. Mengharapkan pujian, pengen dikerumuni orang. Subhanak, subhanak, kaifa yatalazzazuna bi ghairik. Bagaimana dia merasa nikmat, ya, dengan orang lain, dengan selain Allah, dengan harta, tahta dan semua. Ya. Wa bi syai'in dunak, dan dengan sesuatu yang jauh dari engkau. Akhirnya pamado itu, aku lewati dia, ya, wa ma asghaltuhu amma ra'aitu. Dan aku tidak ubah kesibukanku dari apa yang aku lihat. Akhirnya terus aku berpikir tentang iya ya. Ya. Kita ketika memberi, berilah ke tangan Allah, sehingga ketika kita menerima, kita menerimanya dari tangan Allah. Ya, maka dengan begitu tidak ada yang akan menjadi sombong kepada yang lain, dan tidak juga merasa direndahkan oleh yang lain. Semuanya berjalan menuju kepada Allah. Itulah, ya, innamal a'malu binniyat. Ya, orang setiap hari, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga, guru dengan murid, pekerja dengan, ya. Andaikan itu amal lillah,
Ya, maka semuanya amal itu akan mendapatkan keuntungan, karena innama li kulli mri'in, setiap orang akan mendapatkan apa manawa, apa yang diniatinya. Jika niatnya Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Man wajadallah faqad wajada kulla syai', wa man faqidahu kullu syai'. Ilayya qala Abu Yazid rahimahullah ajibtu li ahli al-jannah kaifa yatalazzazuna biduni am kaifa yasta'nisuna bi ghairi wa ajibtu mimman yaskunu ila halin duna waliyil ahwal wal ajab liman aqbala ilal khalqi wal haqqu yaqulu ilayya. Ini kenapa dikasih judul ilayya? Menghadaplah kepadaku. Seolah-olah Allah setiap memberi sesuatu, baik rezeki atau keperluan, hajat atau keuntungan atau kebangkrutan, enak dan tidak enak lah. Padahal itu semuanya agar orang itu lari ke Allah, agar orang itu cenderung ke Allah, ya, menghadap ke Allah. Tidak ada. Makanya terkadang orang diberi ilmu, diberi amal, diberi gelar ustadz, ulama, kiai, syekh dan lain sebagainya. Itu kan ya, dinilai oleh manusia secara zahir itu, dan memang agama pun memberikan persaksian itu anugerah yang paling baik. Mestinya tunduk. Kenapa jadi tinggi? Gitu. Karena niat tadi. Ya. Maka saya pernah ceritakan bahwa ada orang beramal menjalankan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah, tidak pernah jatuh kepada larangan. Dan orang berakhlak mulia tidak pernah berakhlak buruk, tidak pernah jatuh lah, ya, tetapi membuatnya hijab amalnya, dan merasa dirinya lebih baik dan memandang orang rendah, ya, berarti anugerah yang Allah berikan tidak membuatnya menjadi hamba. Kemudian ditakdirkan berdosa, baru hina. Ternyata Allah memberi dosa lebih bermanfaat daripada memberi, ya, amal taat. Gitu. Jadi hamba itu yang penting, dan itu niat. Ya, dan itu niat. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Abu Yazid rahimahullah berkata, aku heran kepada ahli surga, bagaimana dia, ya, merasakan nikmat dengan selain Allah. Bagaimana dia merasa tentram, tenang dengan selain Allah. Dan aku heran kepada orang yang condong kepada satu keadaan, pengen berada dalam keadaan tertentu, tetapi tidak kepada yang mengubah-ubah keadaan itu, yaitu Allah. Ya. Kenapa kita tidak pergi ke Allah? Maka cerita para wali, dia naik kuda, kudanya binal, nggak digebukin kudanya, dia berhenti, dia ikat dan dia sholat. Dan di situ dia munajat, ya Allah, hari ini aku tidak mampu mengendalikan kudaku. Apakah kudaku yang binal atau aku yang sedang drop, sedang down? Kedua-duanya hatinya ada di tanganmu. Ya, jika memang aku yang down, ya, maka kuatkan aku. Jika kudaku yang binal, jinakkan. Ya, nggak ada urusan kita dengan seseorang. Kita kesulitan menghadapi orang, misalnya pendengki, pendendam, ya, yang kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, karena dia pun hatinya di tangan Allah. Itulah ilayya. Nggak ada fa'il hakiki dalam dunia ini, semuanya Allah. Kita ngelihat orang itu jahat, Allah. Ya. Jangan ikut campur, kenapa dia jahat ya, gua heran, keturunan Firaun kali. Jangan. Ya. Kalau kita lari ke sebab,
dan meninggalkan Allah, maka ya, kita tidak akan mendapatkan pertolongannya. Ya, karena tidak ilayya. Tetapi jika lari ke Allah, itu solusinya. Ya. Dan heran juga orang yang menghadap kepada orang, artinya tujuannya orang untuk orang, sedangkan Allah selalu berkata ilayya fafirru ilallah. Ya. Nah ini sarah ya para aulia. Ini yang menyerahkan hadis ini adalah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa arda. Ya, sarahnya sarah hakiki. Ya. Jadi yang dia sarah bagaimana perbuatan ruhaniyah seseorang, ya bukan bicara tentang syariat amal zahir, tetapi syariat amal batin, amal qalbi sarahnya. Itu. Qal ajaban mimman la yara uyubah. Ini juga persoalan niat. Heran juga kepada orang yang tidak melihat kekurangannya, aibnya, keburukannya. Qala Abu Abdullah Ibnu Muqatil rahimahullah taala ajibtu li ibni Adam ikhtarahu Allah li nafsi ma ghanahu anhu wa huwa yu'ridu anhu ma'a faqrihi ilaihi wa ajibtu liman yastaghila nafsahu bi syai'in wa huwa ya'lamu annahu qad furigha minhu wa ajibtu mimman ya'muru ghairahu bima la yaf'aluhu wa yaghdabu ala ghairihi bima yaf'aluhu. Ya Allah. Kata Abu Abdullah Ibn Muqatil, aku heran kepada manusia. Allah memilihnya orang itu untuk Allah. Ya, kan Allah menciptakan bumi dan langit. Allah menciptakan dunia dan akhirat serta isinya untuk manusia. Tapi manusia Allah ciptakan untuk Allah. Karena sebagai khalifahnya, sebagai surahnya, ya, sebagai penyembahnya, sebagai pembawa syariatnya, sebagai penjelma hakikatnya. Dunia dan akhirat diciptakan untuk kita. Malaikat dan iblis pun diciptakan untuk kita. Sakhara lakum ma fis samawati wal ardh. Tetapi kenapa orang melakukannya untuk selain Allah dalam hidup ini? Apapun. Ya. Padahal dia tidak perlu kepada dirinya, kepada selain Allah itu. Ya. Dan dia berpaling dari Allah padahal dia perlu kepada Allah. Ya. Artinya yang tadi kembali kepada yang saya terangkan pertama. Yang paling kita perlukan di dunia ini adalah Allah. Dan itulah tujuan hidup sebenarnya. Ya. Hadra ilahiyah, inayah ilahiyah, dan itulah yang kita perlukan. Karena maksud keperluan kita kepada Allah adalah kesempurnaan rohani kita, insaniah kita. Dan kita akan menjalani semua kehendak Allah itu, dan kita perlukan kesempurnaan insaniah ini. Jadi bukan pahala surga neraka dan balasan orang, pujian, dan bukan. Jika cenderung ke situ, itulah persoalan niat tadi. Dan tarikat, tasawuf, semua maknanya itu. Ya. Jadi tarikat jangan diartikan, oh bukan tarikat, bukan hanya itu, ada tarikat. Bukan itu. Tarikat itu sama dengan al-amalu biniyat. Tarekat itu sama dengan istiqomah. Apa istiqomah itu? Ja'lu al-ibadati iqamatan lillah. Istiqomah itu menjadikan ibadah tegak lurus untuk Allah. Jadi tarekat itu istiqomah. Tarekat itu al-ittiba'ul kamil, mengikuti penuh kepada Nabi. Dan itulah niat yang dimaksud. Ya. Dan aku heran kepada orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu padahal dia tahu bahwa dia telah purigha minhu. Sebetulnya dia diluangkan
oleh Allah dari itu. Kamu nggak ada urusan dengan itu. Coba, kenapa suami mikir istri, istri mikir suami, orang tua mikir anak? Kenapa? Kita disuruh melakukan amal yang diberi pahala, melayani suami, mendidik anak, sudah. Kita mati, anak ini tetap Allah yang ngurus. Tetap ada jelmaannya orang nanti. Bukan kita. Kita melakukan kewajiban. Kita makanya jangan pernah nanya, kenapa sih suami saya begitu sama saya? Lu kenapa sama dia? Begitu. Karena kita melakukan kewajiban untuk Allah, bukan. Justru kalau kita mau bicara kepada Allah, seperti misalnya orang berdakwah, untuk agar orang itu benar. Kok ini orang gak bener-bener ya? Nggak dapat hidayah. Lah ngapain dipikirin? Justru peluang kita makin banyak untuk mendapat pahala. Ya. Saya sering begitu. Kalau boleh kita pesan sama orang, lu jangan cepat dapat hidayah ya, berhenti ya, pahala gua. Udah lu badar kayak sampai kiamat. Ya. Agar gua berpahala terus. Tapi artinya itu bukan berpikir begitu, tapi lillah maksudnya, enggak ada urusan dengan orang. Itu maksudnya liman yasghulu nafsahu bi syai'in yuskhiru nafsahu. Kenapa kita jadi mikirin orang? Ya. Orang takut bini, kenapa? Karena dia mikirin gimana? Lah, gitu. Buang dari sini. Selesai. Jika jiwa itu lurus kepada Allah, nggak ada yang bisa mencegahnya. Orang akan berhenti di situ. Ya. Dan akan mengikuti di belakang itu. Yang penting lillah wa bas. Kita purighu anhu, nggak ada urusan, nggak ada kaitannya. Sebab saja dengan akibat nggak ada hubungannya. Dua-duanya Allah yang bikin. Dan itulah orang sufi dituduh tidak melakukan sebab. Lah tidak ada. Sebagaimana kita tidak menciptakan hasil, kita juga tidak menciptakan sebab. Sebab pun tidak menciptakan hasil. Kita sebab dan hasil, Allah yang menjelmakannya, yang menciptakannya. Apa urusannya dengan yang lain? Gitu. Itu yang dikatakan dalam tasawuf, jangan bergantung kepada sebab, bergantung kepada Allah. Asli. Ya. Kita bergantung kepada amal aja nggak boleh. Apapun yang sudah kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah mendapat pahala, selesai. Mau nyari apa? Ini namanya niat. Ini namanya innamal a'malu binniyat. Dan itulah tarikat, itulah tasawuf. Dan aku heran kepada orang yang nyuruh orang lain dia nggak melakukan, ngapain? Maka orang yang menyuruh orang dia belum melakukan, ketika dia melakukan apa yang dia ucapkan, mendapatkan dua beban keberatan, berat amal dan berat balasan. Ya, beban dia tidak melakukan. Karena biasanya orang apabila sudah mengatakan, ya, maka energinya habis di mengatakan, nggak ada sisa lagi untuk dilakukan. Itu juga ada beban. Apalagi Allah memang meninggalkannya kepada dirinya, tidak Allah tangani. Ya. Orang yang mengatakan sesuatu dia tidak melakukannya, Allah tidak menangani dia untuk diringankan, tidak. Pikulah dewek loh, itu sudah berat. Gitu. Wa yaghdabu ala ghairihi, marah kepada orang lain dengan sesuatu yang bukan orang itu yang melakukan. Maka ada hikmah begini. Kenapa orang tidak suka marah kepada perbuatan yang di luar pilihannya? Hidup ini pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Setiap orang melakukan itu Allah pilihkan untuk dia. Kenapa kita marah dengan dia? Wong dia juga nggak tahu kenapa jadi begitu. Semuanya berjalan untuk takdir Allah. Kalau dia sendiri tidak menyangkut orang lain, ya Allah akan tangani. Tetapi kalau menyangkut orang lain, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu. Ya kita nggak peduli, itu urusan dia. Mampus sendiri. Tapi ketika ada kaitannya dengan kita, artinya dia berbuat
buruknya kena kita. Itu ujian dari Allah, nggak ada urusan dengan dia. Gitu. Nah orang kan seringnya, kenapa gua kebawa-bawa? Nah itu berarti ujian. Ya. Dari situ Imam Ibnu Arabi itu berpandangan begini. Hukuman, sanksi, kegagalan, kesengsaraan, musibah yang menimpa orang di dunia ini itu ada efek positifnya kepada yang lain. Ya, maka jangan pernah menghina kepada orang yang berdosa, yang kena musibah. Ada efek positifnya untuk kita. Ya. Kenapa? Ahli sunnah meyakini bahwa Allah nanti di akhirat banyak mengampuni orang. Karena kalau Allah memberikan hukuman di sana, nggak ada efek positifnya kepada yang lain. Dan Allah tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena semuanya keluar dari rahmatnya. Coba dari mana itu pemahaman itu? Ya. Secara nas nggak terbaca tuh, nggak terdetek pemahaman itu. Kalau hanya dari teks, tapi dari makna mereka terdetek. Ya. Wa miman yakrahu an yu'si wa huwa asin. Ya. Dan aku heran kepada orang yang tidak suka didurhakai, sedangkan dia durhaka. Ada manusia paling buruk, dia berbuat zalim, tapi dia tampil di depan orang seolah-olah dia yang menjalimi, dia yang dijalimi. Ya. Sambil mengaku saya dijalimi, padahal dia menjalimi orang. Menghasut orang dengan mengaku bahwa dia dijalimi. Itu makhluk bumi terburuk di atas bumi ini. Ya. Itu bukan iblis, itu nafsu. Iblis ikut di belakang. Dan aku heran kepada orang yang suka ditaati, sedangkan dia tidak taat kepada Allah. Maka ada dalam hikam Imam Al-Haddad, ma taroka al-kamala syai'an, katanya. Man wada'a nafsahu min rabbih, ya, ka wada'a abdahu min nafsih. Orang yang sempurna banget, orang yang meletakkan posisi dia kepada Tuhannya seperti hamba sahaya kepada tuannya. Coba seorang tuan mengharapkan kepada hamba sahaya, apa yang diharapkan? Melakukan segala sesuatu untukku. Jika dia mengerti itu, maka dia akan melakukan apapun untuk keinginan Allah. Nah dari situlah orang sufi mengatakan, jika engkau tidak mendapatkan apa yang kau kehendaki, berarti Allah mengingini engkau mendapatkan apa yang diingini Allah. Yang terjadi itu yang terbaik. Ya, itulah kebahagiaan ridho. Wa mimman yalumu ghairah 'ala dzan wa la yazumu nafsahu 'ala yaqin. Heran kepada orang yang nyaci orang karena orang buruk, itu sangka. Sedangkan dia tidak mencaci dirinya, padahal buruknya dia yakin. Orang paling kenal dengan dirinya, kalau dia buruk kenal, tapi nafsu menipunya untuk tampil menjadi orang yang soleh. Dan inilah pengingkaran. Sedangkan orang lain begini, kita pandang orang lain buruk, kenapa? Karena nggak cocok sama kita, udah segitu doang. Buruknya bukan main orang itu. Padahal itu zon. Ya, dia nggak berpihak sama saya, udah buruk semua di mata kita. Itu orang buruk banget, jelek banget itu. Ya, itulah nafsu tuh. Ya, padahal orang jangan berpikir tentang sangka, karena sangka itu adalah satu persepsi kepada orang di luar dirinya. Sangka itu keluar dari sifat jiwa. Kalau sifatnya bagus, sangkanya bagus. Sifatnya buruk, sangkanya buruk. Terserah orang itu baik atau buruk. Itu sebab orang yang buruk, orang soleh pun buruk sangka kepada orang soleh. Tapi kalau dia soleh kepada orang
buruk pun bersangka baik. Jadi nggak ada urusan dengan orang, karena kita kepada orang zon, kita nggak yakin, kita nggak tahu. Makanya secara akidah, meskipun orang itu wali banget, kalau lalu begitu wafat, jangan wah pasti dah dia masuk surga, itu melanggar akidah. Nahsunudzon, baru saya berbaik sangka rasanya dia itu ahli surga. Jangan wah yakin dia mah ya, wali, anak wali, udah 3 kali wali, anak nabi, turunan nabi. Nah, itu melanggar akidah. Hatta orang soleh pun tetap nahsunudzon wa huwa min aulia, itu adabnya. Memang tahu banget apa tentang orang? Bagaimana kita tahu tentang daleman orang? Ya, itu lagi cocok ge, wah dia wali. Pas lagi nggak cocok mah ngatain iblis. Ya, nah ini itu akidah tuh. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.